Al-Quran anzalahu. Tapi bagi orang habaib lain kemuliaan, tanggung jawab. Kalau bagi orang ini suatu kemuliaan, bagi kami apa ini? Tanggung jawab yang begitu besar di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Habib Husain Al-Bar dengan itu nangis, dia pulang, langsung timbul ijtihad. Ijtihadnya beliau, setiap hari beliau khatamkan Al-Quran, mujahadah, sehari 5 kali khatam Quran. Terus dia paksa lagi, sehari 10 kali khatam Quran. Sampai sebulan kemudian dia khatamkan Al-Quran setiap harinya sampai 15 kali. Sama kayak kakeknya Faqih Muqaddam. Gak berhenti di situ ijtihadnya. Kalau kakek aneh 15 kali khatam Quran sehari, aneh gak mau kalah. Terus tambah lagi ijtihad mujahadahnya. Sampai sehari dia khatam Quran sebanyak 20 kali. Maka datang dia ke Habib Ali Al-Habsyi. Dia bilang, anak kecil, Habib Husain masih kecil, waktu masih muda. Habib Husain bilang, wahai guruku, bulan kemarin engkau menceritakanku tentang kakek kita dulu Al-Faqih Muqaddam. Sehari dia khatam Quran sebanyak 15 kali. Wallah, itu adalah pukulan yang keras menghantam hatiku. Malu, minder kata beliau nih. Tapi sekarang aku bangga. Kenapa bangga? Sekarang aku menghatamkan Al-Quran setiap hari 20 kali. Tiap hari 20 kali ada khatam Quran, dia bilang. Radhiyallahu anhu. Habib Ali senyum. Habib Ali bilang, wallahi kadal fakr ahsya alaikum. Ane gak butuh dunia. Ane gak butuh ente bawain ini, bawain itu, enggak. Tapi wallah, yang paling membuat hati anda bergembira apa? Wa mimma yusurul qalba minni. Yang paling bikin hati aku gembira apa? Luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Ketika engkau melazimkan tariqah bapakmu, kakekmu, uyutmu sampai Nabi besar Muhammad gadaman ala gadamin bijiddin audha'i musalsalatin anhum athani an du'ai akhdhihim fayalaka abi kiramin wa ajdadin wa madha ila qasdi sabilil ula. Selangkah demi selangkah ngikutin gurunya ikutin gurunya terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman kita ini sekarang ini apa? Makin kesini makin berkurang. Makin kesini makin kendor semangat kita. Apa penyebabnya? Penyebabnya satu. Apa kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Cuma satu, dunia penyebabnya udah. Wa hubbud dunya dzamimah min kulli khairin akimah. Fihal balaya muqimah wa hashuha afat washghal. Apa penyebabnya coba? Dunia. Yang merusak apa? Dunia. Pemahaman dunia, kecintaan terhadap dunia, memprioritaskan dunia. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, seorang wali besar di Tanggul. Setiap tahun diadakan haul, tamunya banyak. Dikenal beliau ini seorang wali yang paling banyak keramatnya. Kenapa begitu? Dalam manaqib dikatakan tidaklah beliau berdoa kepada Allah, doanya lebih cepat bagaikan samaran kilat yang menyambar. Jadi doa langsung ijabah sama Allah. Enak banget. Kalau kita ada hijab sama Allah, apa hijabnya dosa? Habib Saleh. Maka saat itu anak beliau Al-Habib Ahmad nanya, wahai abah, amalan apa sih yang bikin engkau punya doa langsung ijabah sama Allah? Apa kata Habib Saleh? Satu amalannya. Apa Pak? Berikan kepadaku amalannya. Hak, dia bilang, ane minta amalannya. Amalannya cuma satu. Apa? Tatkala engkau mengutamakan Allah di atas segala-galanya, maka Allah mengutamakan engkau di atas segala-galanya. Kalau ente memprioritaskan Allah, Allah bakal prioritaskan ente. Tapi kalau ente menunda-nunda urusan Allah, maka Allah bakal tunda-tunda urusan ente. Allah utamain. Orang kalau udah ngedapetin Allah, dia bakal dapetin segala-galanya. Tapi kalau orang udah kehilangan Allah, dia bakal kehilangan segala-galanya. Dalam riwayat dikatakan, kalau Husaul Kubro, itu Nabi pernah kedapatan harta banyak dari Raja Bahrain. Jadi Raja Bahrain saking mahabbah ka Nabi, saking dedehna ka Nabi, cinta ka Nabi, itu masih hadiah pang seueur-seueurna. Dalam riwayat hadiah pang gede-gedena diberikan ke Nabi, yaitu dari Bahrain. Datang tuh harta banyak. Dari malam tuh kiriman memenuhi daripada masjid. Harta memenuhi masjid. Besoknya Nabi salat subuh. Ketika Nabi ke masjid, tumben tuh masjid ngebludek yang datang sampai luar-luar. Ini sahabat ngegiran. Nabi dapat banyak keberkahan dari Raja Bahrain. Nabi mengucapkan salam, Nabi senyum. Nah, cek Nabi, satu doyan duit. Siapa yang doyan harta? Siapa yang doyan duit? Nabi senyum. Tapi ingat kata Nabi. Kadal fakr ahsya alaikum.
Bukan kemiskinan yang aku takutkan daripada kalian, tapi aku takutkan pintu dunia dibukakan di hati kalian sehingga kalian berlomba-lomba mendapatkannya. Itu ancaman Nabi. Lalu Nabi bilang, wahai sahabat, ambil yang ente mau apa? Ya Rasulullah, ane pengen punya unta, dikasih modal sama Nabi. Ya Rasulullah, pengen punya kuda, dikasih sama Nabi. Ya Rasulullah, pengen punya kebun kurma, diberikan sama Nabi. Itu semua orang diberikan sama Nabi. Sampai dari habis sholat subuh sampai terbit matahari, itu harta udah habis dibagikan sama Nabi. Pulang ke rumahnya keringetan Nabi. Wah, keringetan, bilang, ya Aisyah, wahai istriku, ada makanan apa? Habis kerja keras, capek ini. Woi, bagi-bagi duit, kerja keras ya. Keringetan mukanya Nabi. Ada makanan apa? Sayyidah Aisyah senyum. Ya Rasulullah, kita lagi nunggu. Ada nggak sekeping uang, 2 keping uang tuh? Ente sisain bakal kita. Rasul senyum, ya Allah, Aisyah kenapa nggak ngomong? Itu harta semuanya udah dibagiin, dibilang tuh. Itu harta udah dibagiin semuanya, sampai lupa sama keluarganya. Itu malam sahabat kenyang, Rasulullah kelaparan. Maksudnya apa? Sahabat semuanya cukup keadaannya, Nabi Muhammad kelaparan. Dalam riwayat lain, satu kali Nabi di masjid ada sholat berjamaah. Keluar dari masjid, ada sahabat lagi nangis kerang-kerang. Nabi nanya, wahai sahabat, kenapa yang nangis? Ini orang kenapa nangis? Sahabat satu bilang, ya Rasulullah, untanya hilang. Unta ini mobil mewah. Kayak kita sekarang parkir mobilnya hilang. Kebayang gak ente? Nah ini unta zaman Nabi mewah, kendaraan mewah. Untanya hilang. Kata Nabi, oh yang hilang cuma unta. Hah? Cuma unta ya Rasulullah? Iya. Ane kira dia ketinggalan takbiratul ula sama imam. Ane kira dia ketinggalan takbiratul ula sama imam. Demi Allah, kata Nabi ini, seandainya unta di dunia dikumpulin jadi satu, demi Allah gak ada apa-apa dibanding timbangan orang yang berjamaah dan mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Rakaat pertama bersama imam tuh lebih baik daripada semua kendaraan yang di dalam dunia ini. Subhanallah. Makanya Habib Umar bin Hud al-Attas Cipayung, panutan kita itu, Habib Umar itu tuh, para aulia itu tuh waktunya diatur. Beda sama kita. 24 jam tuh di manage waktunya. Gimana? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu Habib Umar bin Hud al-Attas Cipayung, itu satu supirnya bilang apa? Habib Umar dulu, Beb, itu bangun jam 3 malam, Beb. Pernah satu kali terlambat, bangunnya jam 3 lewat 5 menit. Bablas lewat 5 menit, jam 3 lewat 5 menit. Dia nangis seadanya. Kejang seadanya, kayak anak kecil, nangis seadanya. Dia marah sama murid-muridnya. Kenapa gak dibangunin? Takut, Beb. Bangunin. Ane udah kehilangan 5 menit waktu Ane bercinta sama Allah. Ya Allah. Waktu Ane bermunajat kepada Allah. Imam Abdullah Al-Haddad bilang apa? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man ramiya ula sahira layali. Kadar kemuliaan seseorang, keagungan seseorang, keistimewaan seseorang, tandanya apa? Malam bukan tidur deh, malamnya melek. Habib malamnya melek Habib Nabil, tiap hari Habib Nabil. Wah udah gak pernah tidur malam deh. Tidurnya subuh bebe, kita kadang kitab bebe. Kitab al-ladzat. Iya malam sampai subuh. Ane gak pernah tidur. Ente cari Habib Bagir, Habib Nabil pagi gak nemu orangnya, batang hidungnya gak kelihatan. Ada Habib Bagir pagi-pagi Habib Nabil, udah alamat sa'ah deh, tanda-tanda kiamat udah. Gak bakal nemu itu pagi. Malam gitu udah. Meleknya malam. Ya cuman kita lagi belajar. Ya insyaallah kita bisa ngikutin ajdad-ajdad kita. Itu malamnya ngapain mereka? Malamnya baka ulailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'bah. Itu malamnya nangis min khaufi malikihi, dengan rasa takut kepada Allah, tawassul, tagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir barusan Habib Nabil bilang, gak ada obat yang paling bagus, gak ada obat yang paling mujarab. Obatnya apa? Rasulullah. Fa inna dzikra ahbabi qalbi dawa'uhu. Nyebut nama Nabi, duduk di majelisnya Nabi, berkumpul sama para pecinta Nabi, demi Allah obat segala macam penyakit. Obatnya apa? Rasulullah. Habib Abdullah Haddad bilang apa? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil. Orang yang lagi sakit didatengin sama Nabi, demi Allah itu penyakit bakal diangkat sama Nabi Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya tadi barusan, kuncinya kita yakin. Kuncinya ya yakin. Itu terakhir, itu diriwayatkan dulu pengarang kitab sholawat namanya Dalailul Khairat. Ini beliau ngarang kitab tebal isinya tentang sholawat dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, itu isi sholawat semua. Namanya kitabnya Dalailul Khairat. Itu beliau ngarang kitab sholawat, kenapa penyebabnya? Itu pernah beliau lagi perjalanan panjang ke suatu daerah. Di tengah jalan kehausan, masuk ke suatu perkampungan, itu perkampungan gersang, kagak ada air sama sekali. Maka dia lihat ada satu sumur cuman airnya dalam, timbaknya nggak ada. Bingung dia cari timbak, ini orang sini gimana caranya? Punya sumur tapi airnya di dalam, timbaknya nggak ada, gimana ngambil airnya? Bingung, dia bengong depan sumur. Datang seorang anak perempuan kecil. Ya Syekh, kenapa? Ini mau ngambil air, aneh bingung banget. Oh, itu aja pusing ente. Itu aja puyang, dia bilang. Terus duduk dari siang ngaji dengan anak perempuan. Tuh anak kecil dia ludahi itu sumur, naik tuh air ke atas. Subhanallah, kaget langsung dia. Anjing, dia bilang, hebat ente, keren ente, dia bilang. Ludahnya ente bisa naik, dia bilang tuh. Amalan ente apa? Amalannya nggak punya amalan. Amalan cuma satu, dia bilang tuh, sholawat sama Nabi besar Muhammad. Amalannya cuma sholat. Kenapa sebabnya? Karena setiap doa nggak terima, abtar, ajzam, agota, setiap doa rusak, setiap doa terputus, setiap doa terhalang. Apa penyebabnya? Kalau nggak dimulai yang sholawat sama Nabi. Kunci doa apa? Sholawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat ukhra juga dibilang, orang tuh kalau udah berkaitan sama Nabi udah hidupnya senang. Nggak cuma orang, binatang dapat syafaat Nabi. Nggak usah orang, binatang dapat syafaat Nabi. Nggak usah yang mukmin, nggak usah yang muslim, yang kafir dapat syafaat Nabi. Royal banget Nabi kita, Nabi Rahmah. Itu dalam riwayat dulu, Nabi di rumah ini datangnya sama anak kecil. Ini anak kecil datang ke rumah Rasulullah. Ya Muhammad, ada apa? Ani boleh nggak tinggal di mari? Wah, Yahudian, ini anak Yahudi. Kalau kita kadang-kadang ada anak Cina dikit, ada anak Kristen, mau tinggal di rumah, wah mukanya apek kilo, boleh gitu. Ini Yahudi, tinggal di rumahnya Nabi, sini ente tinggal di rumahnya, kata Rasulullah. Tiap hari sama Nabi, apa dia bilang? Dia meriwayatkan suatu kalimat mengatakan bahwasannya selama ane tinggal di rumah Nabi nggak pernah marah sama ane, dia bilang. Pernah satu kali disuruh belanja sama Nabi. Ane kalau disuruh belanja sama Nabi perginya cepat, pulangnya cepat. Kenapa? Ane kangen pengen lihat mukanya Nabi. Yahudi ini anak kecil nih. Jadi kalau suruh belanja, mantap natare. Balik natare untuk sahabat selalu lompatan cenah buku, udah ada sorok kan Nabi. Tuh bayangin. Ini anak kecil pernah satu kali berangkat disuruh Nabi, kelupaan ngelantur dia. Dia ngumpul sama teman-teman nongkrongnya. Main apa? Main sama anak-anak yang lainnya. Lagi asyik main, Nabi nyariin. Ini ada punya anak satu hilang kemana nih? Dicari sama Nabi. Ketika dicari sama Nabi, kemudian Nabi dari belakang memegang matanya dia. Dia tahu tuh tangannya Nabi. Dia meriwayatkan di perkataan, dia bilang apa? Anak tahu tuh tangannya Nabi, dia bilang tuh. Kenapa sebabnya? Demi Allah, nggak ada tangan yang lebih lembut tangannya Rasulullah. Al-Harir, apa namanya? Sutra, nggak ada apa-apa dibanding lembutnya Nabi. Anda tahu tangannya Nabi, Anda gesek-gesek pangan di badannya Nabi, dia bilang. Anda usap-usap, aji mumpung dekat sama Nabi. Ketika dia buka mata, ya Rasulullah maafin. Nabi senyum, nggak pernah Nabi marah sama Anda. Tahu-tahu nih anak hilang, Pak. Nih anak hilang dicari sama Nabi. Wahai sahabat, ane punya anak satu hilang kemana? Ya Rasulullah, sami'tul khabar annahu asaba bil marid. Saya dengar kabar dia sakit, udah parah sakitnya. Ayo kita kunjungi. Wa idza marid fa'udhu. Kalau ada orang sakit, kunjungin, kata Nabi. Nabi datang sama sahabatnya. Bapaknya Yahudi, ini anak Yahudi. Nabi lihat nih anak, ya Allah, cepat baik deh ente. Maka Nabi bilang, ya Sobi, aslim fataslam. Wahai anak, masuk Islam ente, maka ente bakal selamat. Ini anak dia pengen masuk Islam di tangannya Nabi, tapi dia lihat bapaknya takut dia. Dia lihat bapaknya, dia takut. Bapaknya ngelihat kasih sayangnya Nabi, ngelihat begitu besar cintanya Nabi, maka si bapak bilang, ya Sobi, atik Abul Qasim. Wahai anak, ente taat sama Abul Qasim, ente ikutin apa kata Muhammad. Maka nih anak dia mengucapin 2 kalimat syahadat. Habis mengucapin 2 kalimat syahadat, dia meninggal. Nabi senang banget. Habis dia masuk Islam, dulu tinggal sama Nabi Yahudi, biasa aja Nabi.
Ketika dia masuk Islam meninggal, kok Nabi senang? Sahabat melihat gerak-gerik Nabi. Nabi senang, mukanya keluar kayak habis lebaran. Pulang dari rumah itu Nabi di tengah jalan ngelihat ada jenazah. Nabi ngelihat ada jenazah. Nabi bilang, ini jenazah apa? Nasara ya Rasulullah. Nabi nangis. Bingung lagi sahabat. Tadi ada orang baru masuk Islam meninggal, Nabi senang. Lah sekarang ada orang Nasara meninggal, Nabi nangis. Maka Nabi bilang, wahai sahabatku, satu orang telah selamat dari api Allah. Satu orang dari peselamat fikan nenar, bebas dari api neraka. Dan satu orang dia bilang ini masuk ke dalam api neraka, luput daripada dakwahku. Ada orang meninggal kafir, Nabi sedih. Kalau kita zaman sekarang enggak, ada orang Islam kita kafirin senang loh. Benar enggak? Benar enggak? Paling enak ngafirin orang, paling enak mensyirikkan orang, paling enak membid'ahkan orang, paling enak menyesatkan orang. Yang paling pintar siapa? Ana. Yang paling saleh siapa? Ana. Yang paling kenal Allah siapa? Ana. Yang paling Islam banget siapa? Ana. Aji. Toh ini namanya. Udah ngerasa paling Masya Allah. Nggak boleh. Padahal Nabi negesin, man kafaral mu'minan faqad kafar. Orang yang mengkafirkan mukmin yang lainnya, maka dia telah kafir. Na'udzubillah, na'udzubillahi min. Nah ini ditutup. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, berpesan kepada kita, ada zaman sukut. Ini di akhir zaman, kalau ente mau selamat kuncinya apa? Diam. Ini zamannya sukut, diam. Nggak ngomong ente manfaat. Salamatul insan fi hifzil lisan. Ente mau selamat, mulut diam boleh. Ngomong yang manfaat. Kira-kira kalau ngomong ente jadi mudarat, omongan ente jadi bala, maka lebih baik diam. Tuh di YouTube ente lihat. Tuh lihat di medsos sekarang. Ribut gara-gara apa coba? Gara-gara apa? Mulut. Orang di penjara gara-gara apa? Mulut. Orang terancam gara-gara apa? Kita nonton berita tiap hari pembunuhan kasus gara-gara apa? Mulut. Imam Syafi'i bilang, ihfad lisanaka ayyuhal insan la yaldagannaka innahu su'ban kam fi magabir man qatil lisanu kana tahabu liqa'ahul akram. Ihfad lisanak, jaga ente punya lisan. Kata Imam Syafi'i, hati-hati, jangan main-main yang lisan nih. Kenapa sebabnya? Bagaikan ular yang berbisa. Berapa banyak orang terbunuh gara-gara ucapannya. Ini hadal lisan. Jaga kita punya lisan. Gak usah ngomong kecuali omongan yang bermanfaat. Gak ngomong illa li dzikrillah. Gak yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Gak ngomong banyak sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar, puasa ngomong. Yang kedua, apa kalau selamat? Ada zaman sukut wal luzumul buyut. Lazimin rumah. Sebelum ada PPKM, sebelum ada PSBB. PPKM, PSBB, apa kita mesti diam di rumah. Sebelum itu juga Habib Abdullah udah ngajarin kita banyakin di rumah. Kenapa sebabnya? Gak usah keluar rumah illa liqadail hajah. Gak usah keluar rumah kecuali hal-hal yang penting, yang manfaat. Kalau itu hal gak penting, lebih baik kita diam di rumah. Yang terakhir apa? Waridha bil qut ila an tamut. Ridha dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian sampai kalian meninggal, insya Allah kalian bakal selamat. Hadza zaman sukut wal luzumul buyut wa ridha bil qut illa an tamut. Insya Allah semua dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah bagi kita sekalian, diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa mengamalkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah bijahin Nabi, mudah-mudahan yang datang ke tempat ini, kita datang bawa penyakit gak pulang, Allah sembuhkan penyakitnya. Penyakit zahir, penyakit batin, penyakit yang kita sadari, penyakit yang belum kita sadari. Dan kita minta kepada Allah yang datang ke majelis, mudah-mudahan gak pulang, Allah kabulkan hajatnya. Amin. Allah Ta'ala permudah segala urusannya. Amin. Allah Ta'ala kabulkan cita-citanya. Amin. Yang hadir, yang berhalangan hadir, Allah berikan pahala yang sama. Orang tua kita, sahabat, kerabat, famili kita, semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan. Tetangga di kampung kita, semuanya Allah berikan pahala yang sama. Bijahi Nabi Muhammad SAW. Allahumma jal jam'an hada jam'an marhuman, wa tafaragana min ba'di tafarugan ma'suman, wa la tajal finna, wa la minna, wa la ma'nan sakiyan, wa la mahruman. Allahumma waffaqna lil khair wa anahum alaih, wa wafiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma adfa'na al bala wal wabah wal musibah
ummah, khususan fi baldati Indonesia ya Rahman ya Rahim. Idfa' 'anil adhiyah wal balwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya al-balawi gurgufatan jali wa bikum yahlul wilayah kullu hajatan qadi wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil. Yang terakhir, hampunten, kita bulanan ini nggak seperti biasa kita ngundang mubalik, para habaib dari Jakarta. Kita ngundang cuma orang-orang sekitar aja, Cibeduk, Ciawi, Cisarua, sekitar kita aja ya. Nggak ngundang ke daerah lain. Apa penyebabnya? Karena masih PPKM level berapa sekarang? 3 turun. 3. Kayak apa namanya, ayam geprek ya, ada level-levelnya. Level 3 ya, ada kelonggaran. Insya Allah mudah-mudahan terus disurutkan, dijauhkan dari wabah. Amin ya Rabbal. Ucapan terima kasih kepada para habaib, para kiai, Amin Taufik, banyak habaib juga, Habib Ubay, Habib Cilukman, Habib Nabil, banyak para habaib, Habib Mahdi Avenger ya, Masya Allah. Berkah semua, Insya Allah didobol semua hajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Setelah ini nanti yang Habib-Habib, yang Syiban, Kiai, Habaib, biar nanti makan di atas, yang lain kita makan di bawah, jangan pulang dulu. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kebagian. Amin Rabbal alamin. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, jamil ahwalana warham wa la tamtahinna. العين حية الليل السماء